Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap di rumah, dan tetap jaga kesehatan. Kita bertemu dalam pelajaran IPS. Kali ini materinya adalah manusia, tempat, dan lingkungan. Dan yang akan kita bahas submaterinya adalah ruang dan interaksi antar ruang. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, memahami tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Yang kedua, menjelaskan ruang dan interaksi antar ruang. Apakah yang dimaksud dengan ruang? Coba perhatikan gambar ruang di bawah ini. Ada 3 gambar. Yang pertama ada gambar persawahan, yang kedua ada gambar tata surya, atmosfer, dan yang ketiga adalah gambar ruang tamu. Manakah di antara 3 ini yang disebut dengan ruang? Kalian pasti akan berpikir bahwa yang disebut ruang adalah hanya sebatas daerah yang dikelilingi oleh dinding. Ketiga gambar di atas semuanya adalah ruang. Ruang adalah tempat yang di permukaan bumi, baik secara keseluruhan atau hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya ruangan yang tertutup oleh dinding, tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga mencakup seluruh lapisan tanah juga atmosfer bumi. Jadi sudah maksud ya, mengerti ya apa yang dimaksud dengan ruang. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu. Ciri khas atau karakteristik yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Tidak ada satu lokasi pun yang memiliki karakteristik yang sama persis dengan daerah yang lainnya. Karakteristik inilah yang menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi, sehingga daerah-daerah satu dengan daerah yang lainnya saling membutuhkan. Coba perhatikan gambar di slide. Yang pertama adalah gambar perkotaan, kemudian yang kedua adalah gambar pedesaan. Kedua gambar di atas tentu memiliki karakteristik yang berbeda. Wilayah kota lebih padat penduduknya, lebih panas, lebih ramai. Wilayah desa penduduknya jarang, lebih dingin, lebih sepi. Secara ekonomi, perkotaan banyak menghasilkan industri, jasa, pendidikan, dan juga sebagai pusat. Sedangkan pedesaan menghasilkan komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan. Apakah kota membutuhkan desa ataukah desa membutuhkan kota? Semuanya saling membutuhkan. Penduduk kota membutuhkan bahan pangan yang dihasilkan oleh penduduk daerah pedesaan, sedangkan penduduk pedesaan membutuhkan hasil industri dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk daerah perkotaan. Mereka saling bertukar komoditas. Perbedaan inilah yang disebut dengan interaksi. Apakah itu interaksi? Coba perhatikan gambar contoh interaksi di bawah ini. Interaksi adalah hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara satu daerah dengan daerah yang lain. Contohnya, di daerah pesisir pantai dengan daerah pegunungan, sama atau tidak? Tentu berbeda ya. Daerah pesisir pantai menghasilkan ikan, sedangkan daerah pegunungan menghasilkan sayuran. Penduduk daerah pesisir pantai membutuhkan sayuran
dan menjual ikannya ke daerah pegunungan. Begitu pula sebaliknya. Maka terjadilah interaksi antar ruang yang disebut dengan perdagangan. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, dan informasi dari daerah penghasil menuju daerah tujuan. Interaksi dapat berlangsung secara langsung dan secara tidak langsung. Interaksi langsung terjadi jika adanya kontak fisik secara langsung. Contohnya, nelayan yang dari pesisir pantai langsung menjual ikannya kepada penduduk pegunungan. Nelayan bawa ikan langsung datang ke pegunungan dan di sana dia membeli sayuran kemudian dibawa pulang. Terjadi kontak fisik secara langsung. Sedangkan interaksi tidak langsung bisa dilakukan melalui media, misalnya telepon, internet, surat, dan sebagainya. Jadi penduduk nelayan, penduduk pantai tidak langsung membawa ikannya ke pegunungan, mungkin melalui telepon dan sebagainya. Disebut dengan interaksi tidak langsung. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Ada 3. Yang pertama saling melengkapi atau complementary atau regional complementarity. Yang kedua kesempatan antara atau intervening opportunity. Dan yang ketiga kemudian transfer atau transferability. Kita mulai yang pertama, saling melengkapi merupakan suatu kondisi di mana ada hubungan yang saling melengkapi dan terjadi pada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Perhatikan diagram di samping. Daerah A penghasil sayuran dan daerah B penghasil ikan. Mereka saling melengkapi, saling bertukar komoditas untuk melengkapi kebutuhan daerahnya masing-masing. Kemudian yang kedua, kesempatan antara. Di sini ada beberapa wilayah yang memiliki komoditas yang sama, sehingga suatu daerah memiliki alternatif yang lebih baik. Contohnya ada 3 daerah, A, B, dan C. Wilayah A penghasil sayuran tetapi tidak menghasilkan ikan. Wilayah B menghasilkan ikan tapi tidak menghasilkan sayuran. Wilayah C penghasil ikan tapi tidak menghasilkan sayuran. Wilayah A bisa bertransaksi dengan wilayah B dan juga wilayah C. Tetapi karena wilayah B lebih dekat sedangkan wilayah C lebih jauh, interaksi antara A dengan B lebih kuat dibanding interaksi A dengan C. Itu namanya kesempatan antara atau intervening opportunity. Kemudian yang ketiga, kemudian transfer atau transferability. Kemudian transfer diartikan sebagai biaya yang diperlukan dalam pengangkutan. Jika biaya yang diperlukan dalam pengangkutan terlalu tinggi dibandingkan keuntungan, maka interaksi tidak akan terjadi. Contohnya, masih pada diagram yang kedua, ada 3 wilayah A, B, dan C. Wilayah A penghasil sayur tapi minus ikan, wilayah B penghasil ikan tapi minus sayur, wilayah C penghasil ikan tapi minus sayuran. Oke. Kalau dilihat dari jarak, A dengan B lebih dekat daripada dengan A dengan C. Akan tetapi wilayah B lebih dekat, akan tetapi jalan ke daerah wilayah B misalnya rusak atau tidak ada transportasi dari A ke B. Sedangkan wilayah C dia lebih jauh kalau dilihat jaraknya, tapi jalanannya bagus atau ada angkutan yang beroperasi dari A ke B. Maka penduduk wilayah A akan berpindah bertransaksi ke wilayah C dibanding dengan B walaupun jaraknya lebih jauh, tapi biayanya lebih murah. Oke, sampai di sini sudah bisa dipahami. Berasa untuk materinya sudah cukup untuk ruang dan
ruang dan interaksi antar ruang. Sekarang tugasnya ada di LKS halaman 5, kerjakan di buku tulis. Jawabannya difoto, kemudian kirim ke classroom. Kerjakan saat jam pelajaran ini berlangsung ya. Jadi bukan besok. Masih ada waktu, silahkan dikerjakan, langsung difoto, kemudian dikirim ke classroom. Terima kasih. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.